Gender, meskipun dia adalah konstruksi sosial dan bukan kodrat biologis, kenapa ya pola-pola gender tradisional itu masih terus hidup hingga hari ini? Jawabannya, pertama, karena pola gender ini disosialisasikan. Sejak kecil, kita sudah dikenalkan pada peran gender. Anak laki-laki diajari bermain mobil-mobilan, dituntut menjadi kuat dan juga logis. Sementara anak perempuan diarahkan bermain boneka, dituntut menjadi sosok yang lembut dan juga patuh. Perbedaan ini tentu bukan karena genetik, tapi hasil proses sosialisasi, yaitu penanaman nilai dan norma oleh keluarga, sekolah, media, bahkan juga lingkungan. Kedua, setelah disosialisasikan, peran gender ini terus diperkuat lewat penghargaan atau hukuman sosial. Misalnya, anak laki-laki yang menangis dianggap lemah dan anak perempuan yang vokal justru dianggap tidak sopan. Nah, masyarakat memberikan pujian saat kita itu bertindak sesuai dengan norma gender dan menstigma saat kita menyimpang dari norma gender. Inilah yang membuat kita jadinya belajar dan menyerap mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Setelah diperkuat lewat penghargaan dan hukuman sosial, kemudian pola gender ini dijustifikasi, dibenarkan secara budaya atau bahkan agama, seolah-olah itu sudah seharusnya memang begitu. Kalimat seperti, namanya juga perempuan, ya tempatnya memang di dapur, itu sudah kodratnya. Atau, laki-laki gak usah baper, laki-laki gak usah manja, kamu kan cowok. Nah, justifikasi ini membuat konstruksi gender seakan-akan punya dasar yang tidak bisa diganggu-gugat. Seolah-olah punya kebenaran mutlak yang tidak bisa dikritisi, apalagi dipertanyakan. Yang selanjutnya, pola gender ini diobjektifikasi. Objektifikasi itu adalah proses melihat atau memperlakukan seseorang seolah-olah mereka adalah benda atau objek, bukan sebagai manusia utuh yang punya perasaan, punya pikiran, dan martabat. Saat seseorang diobjektifikasi, nilai dirinya itu hanya diukur dari fungsi tertentu yang dianggap berguna atau menarik bagi orang lain, bukan dari siapa mereka sebagai pribadi. Objektifikasi itu diam-diam membentuk cara kita memandang satu sama lain. Kita bukan objek ya, kita manusia utuh. Contoh objektifikasi perempuan. Perempuan sering dilihat hanya dari penampilan. Harus cantik, harus langsing, kulit mulus, harus bisa melayani, lembut, gak boleh bantah. Padahal perempuan punya isi kepala, punya mimpi, dan juga punya suara. Contoh objektifikasi untuk laki-laki. Laki-laki kadang juga diobjektifikasi loh. Misal, harus kuat, harus tahan banting, menjadi mesin pencetak uang, gak boleh nangis. Apalagi curhat. Dianggap gagal kalau nggak bisa melindungi. Padahal laki-laki juga punya sisi rapuh dan butuh ruang untuk meluapkan rasa. Kemudian yang selanjutnya, pola gender itu diinternalisasi. Karena proses panjang itu tadi, kita akhirnya menginternalisasi peran gender dan menerimanya sebagai kebenaran yang tidak perlu dipertanyakan. Dan mirisnya, kita mulai percaya nih bahwa ya udahlah, emang udah gitu tugas perempuan dari sononya. Atau laki-laki harus kuat, tahan banting, gak boleh ngeluh. Emang udah kodratnya begitu. Padahal itu bukan aturan mutlak, tapi hasil konstruksi sosial yang sudah lama kita serap. Kemudian yang selanjutnya, pola gender ini terus direproduksi. Kita tularkan itu ke anak-anak. Kita ulang di tempat kerja, kita wariskan lewat budaya, dan lain-lain. Siklusnya tidak pernah berhenti. Coba aja bayangkan, orang tua mengulang pola gender itu ke anak, sekolah menguatkan sistem itu. Nah, media juga menyebarkan. Tanpa sadar, kita itu ikut meneruskan ketimpangan yang sebetulnya bisa kita ubah. Nah, karena proses panjang ini, akhirnya konstruksi gender yang sebetulnya buatan manusia malah jadi terasa alami dan wajar. Bahkan orang merasa tidak perlu lagi mempertanyakan atau mengkritisinya. Padahal semua ini bisa dikritisi, bisa diubah, bisa kita bangun ulang. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa pola gender terus hidup itu bukan karena ia kodrat, tapi karena dia itu dibentuk dan diwariskan oleh masyarakat lewat proses yang sangat panjang. Masalahnya banyak orang masih bingung dan sering keliru nih dalam membedakan antara gender dan jenis kelamin. Akibatnya konstruksi sosial yang seharusnya bisa diubah
malah dianggap sebagai kodrat biologis yang tidak bisa diganggu-gugat. Nah, di video selanjutnya, aku akan bahas lebih dalam nih, soal apa sih bedanya gender dengan jenis kelamin, dan kenapa penting banget buat memahami perbedaan keduanya. Tunggu di video selanjutnya ya.